Sebenarnya di dalam fenomena yang benar adalah gaji itu nggak terlalu besar tapi komisi yang besar. Cuman banyak orang yang lebih prefer atau mereka merasa ketakutan ketika gaji mereka kecil, walaupun komisi besar. Ya itu kan berarti artinya mereka belum bisa jadi sales yang murni. Kalau jadi sales ya dulu harus sabar. Makanya kenapa kalau saya jadi sales itu dulu, makanya kenapa kita harus cepet naik level gitu, jangan lama-lama. Jadi makanya di satu posisi itu jangan lebih dari, kalau saya jangan lebih dari 5 tahun gitu loh. Satu posisi kita naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Dimanapun juga kita tetap ada faktor kecapeannya ada, faktor latihannya ada. Baik lagi di Curhat Sales bareng aku, Aulia. Kali ini kita akan membacakan salah satu pertanyaan dari platform yang terkenal nih. Ada pertanyaan, kenapa salesperson di Indonesia lebih mementingkan untuk mendapatkan komisi yang tinggi dibandingkan dengan memberi pelayanan terbaik bagi customer? Pasti teman-teman ini salah satunya kan, yang ngejar target, yang ngejar komisi tinggi, tapi kayak mengenyampingkan kedekatan dengan customer. Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach, Halo. apa kabar nih Coach? Baik. Oke. Ini menarik nih Coach dari pertanyaannya. Karena kalau misalkan di sales luar sana tuh pasti yang dikejar komisi, target agar komisinya cair. Tapi kayak kedekatan dengan customer-nya tuh mungkin diabaikan gitu Coach. Kan gini ya, kalau kita ngelihat kan ada, kalau saya nyebutnya gini sih, sales ada dua jenis ya. Ada sales hunter, ada sales farmer. Oke. Sales hunter itu kan artinya sales yang selalu mencari customer baru. Sales yang selalu memburu. Sales yang selalu ngejar-ngejar. Oke. Yang ngejar-ngejar. Nah, kalau sales farmer adalah sales yang memaintain, yang ngedevelop, itu adalah sales farmer. Dan ngembangin market, itu farmer ya. Jadi kalau hunter kan nature-nya dia kan adalah nyari binatang, binatang yang ditembak mati, udah selesai. Itu gak sih ya? Kalau farmer kan enggak. Misalkan dia anggaplah si hunter nangkep binatang, binatangnya dikasih farmer tuh, dirawat, diternekan, jumlahnya jadi banyak, itu kerjaan farmer. Oh, kalau farm berarti kayak ngeluas gitu. Ngeluas, Tapi memperbesar. hunter ya udah, Ya, tujuannya udah target tujuannya satu itu. satu. Oke. Nah, kalau hunter biasanya ngejarnya adalah komisi. Yang penting dapat, selesai tembak kabur. Oh, Ya, oke. kalau saya pribadi ditanya, kalau farmer adalah biasanya kan bisnisnya adalah B2B. Oh, kalau farmer. Oke. Nah, kalau tanya, pada dasarnya semua sales harusnya idealnya adalah ngejar komisi. Tapi sayangnya fenomena itu mulai banyak berubah. Orang banyak ngejar gaji, bukan ngejar komisi. Sebenarnya di dalam fenomena yang benar adalah gaji itu nggak terlalu besar, tapi komisi yang besar. Cuman banyak orang yang lebih prefer atau mereka merasa ketakutan ketika gaji mereka kecil, walaupun komisi besar. Ya itu kan berarti artinya mereka belum bisa jadi sales yang murni. Sales murni berani. Akan komisi kecil, gaji kecil, komisi besar mereka berani. Kenapa? Karena mereka akan melihat angka yang jauh lebih besar daripada gaji itu. Jadi kalau mama komisi besar, bisa aja dia bisa dapat 2-3 kali lipat daripada gaji. Kalau dia rajin. Kalau dia nggak rajin, ya enggak. Oke. Nah, jadi fenomena hunter kelihatannya apakah akan melakukan yang namanya customer service? Kelihatannya tidak. Ya dong, yang penting dia tembak, begitu ada problem lempar ke bagian belakang gitu ya, bagian servis yang ngurusin. Iya. Kalau farmer mau nggak mau, ketika dia ngurusin servis, maka penjualannya akan meningkat. Ya dong, dijagain sama dia, dirawat, maka dia akan mementingkan servis pasti menjadi utama. Oh, oke. Itu udah nature-nya seperti itu sih. Jadi makanya kalau saya pribadi balik lagi backnya. Hunter atau farmer. Kalau farmer ya harus jaga. Kalau hunter enggak, tembak. Tapi apakah itu dibetulkan? Ya tidak, saya tidak bisa membetulkan itu. Tapi itu biasanya terjadi di lapangan. Ya ujung-ujungnya karena mereka ngejar waktu, ngejar omset, ya kayak begitu. Dan biasanya di berbagai industri harusnya banyak yang seperti itu. Oh, oke. Ya kalau farmer buat
buat orang tertentu tuh, saya pribadi ya, saya tuh tidak bisa dibilang sales farmer, saya juga nggak bisa dibilang sales hunter gitu loh. Karena ada fenomena saya menikmati ketika ngejar customer, ada fenomena di mana saya menikmati juga menjaga. Tapi kalau disuruh menjaga terus menerus, nggak kuat juga saya. Saya juga nggak kuat gitu loh. Tapi apakah kalau saya juga disuruh hunter yang gila-gilaan banget juga nggak kuat gitu. Jadi artinya saya seimbang untuk hal itu. Jadi kayak gitu. Jadi artinya, jadi buat saya, kalau saya dulu cara jualan saya biasanya saya bagi. Saya bagi misalkan 30% fokus saya di hunter, 70% adalah farmer. Gimana maintainnya? Karena memang ada penelitian kalau kita menjaga, memberikan servis yang bagus, maka ordernya akan makin banyak dari mereka. Cuman ada fenomena kalau di berbagai company, ada fenomena kalau kita jualannya ke corporate atau jualan ke, anggaplah katakanlah toko, kemungkinan besar farmer akan lebih mudah. Tapi kalau jualan ke dunia korporasi, enggak. Jualan dunia korporasi itu ada berbeda. Berbeda gini, per hari ini katakanlah kamu punya customer katakanlah si A, PT A, nama customernya anggaplah si Fulan gitu ya, Fulan. Si Fulan itu selama kamu masih maintain, kamu baik-baik aja. Begitu Fulan diganti Badu, kamu akan mengalami problem tuh. Iya. Ngalamin problem tuh. Mulai lagi dari nol, berarti jadi hunter lagi kan. Habis itu maintain. Udah gitu nanti ada fenomena lagi tuh, berubah lagi tuh. Jadi siapa misalnya, gitu ya. Jadi namanya jadi si Cica gitu ya. Itu problem lagi tuh. Dan biasanya saya menemukan ada fenomena-fenomena yang perubahan itu sampai 6 bulan sekali loh itu. Wow. 6 bulan sekali. Nah, kalau yang fenomena-fenomena kayak gitu tuh, itu saya kurang kuat tuh. Saya kurang sabar tuh untuk ngejalanin ini kayak gitu tuh. Walaupun kalau ditanya, ya kalau jadi sales ya dulu harus sabar. Makanya kenapa kalau saya jadi sales itu dulu, makanya kenapa kita harus cepet naik level gitu, jangan lama-lama. Jadi makanya di satu posisi itu jangan lebih dari, kalau saya, jangan lebih dari 5 tahun gitu loh. Satu posisi kita naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Dimanapun juga kita tetap ada faktor kecapeannya ada, faktor latihannya ada. Karena udah asik-asik dapat nih, terus berikutnya dicoba lagi, dapat lagi nih, terus ternyata dapat lagi nih. Tapi habis itu ganti lagi, lama-lama juga jenuh loh. Ya dong, bisa bayangin dong? Iya. Ya, customer ini, mendingan ngejar baru kan? Kadang-kadang kayak gitu tuh fenomena itu yang muncul. Jadi hal itu ya pasti terjadi. Oke. Nah kalau misalkan, berarti kalau sales hunter ini, kalau murni sales hunter ya coach ya, itu nggak perlu yang dia pendekatan dalam ke customer itu? Bukan tidak perlu sih, perlu, tapi maksudnya pada umumnya, saya nyebutnya gitu sih. Pada umumnya mereka cenderung bosenan. Oh, jadi pengennya nyari baru. Mendingan nyari baru. Oh, oke. Nyari baru. Fenomena nyari baru itu juga menyenangkan sih. Misalkan contoh, ini kan lucu ya, kalau saya sales tuh nyebutnya menyenangkan gitu ya. Nelfon customer baru, dapetin customer baru, itu beda loh rasanya loh. Kayak, kalau saya ngeliatnya kayak adrenalin gitu loh. Adrenalin saya tuh begitu dapet, gitu loh. Happy gitu. Kalau yang lama ya dapat ya biasa aja gitu, udah biasa. Jadi adrenalinnya biasa gitu kalau saya. Kalau orang mungkin senang bagi jumping gitu ya, orang senang balap-balapan gitu ya, orang senang terjun payung gitu. Kalau saya senangnya adalah prospek orang gitu. Begitu dapat happy banget nih dapetin gitu. Gitu tuh fenomena-fenomena itu. Cuman biasanya ya kayak gitu, kita harus punya tim yang backup dia supaya servisnya nggak jelek. Oke. Nah kalau misalkan umumnya di Indonesia tuh mereka masih kayak dibagi-bagi hunter farmer kah atau memang satu orang itu ya udah hunter farmer? Di berbagai company besar ya mereka membagi itu. Perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang salesnya sangat banyak biasanya mereka bagi. Mereka bagi. Jadi ada beberapa yang saya temukan mereka masih membagi. Bahkan ada yang lucu gitu ya. Ada yang hunter udah dapat nilai projectnya sekian. Kalau nilai projectnya udah lebih dari sekian per 1 tahun, maka customernya wajib dikasih ke farmer. Nah yang hunter gimana? Yang hunter sih baik-baik aja, di happy. Ada yang sosok ngeluh gitu lah. Udah capek-capek nyari, terus dikasih ke orang lain gitu. Menurut saya sih itu normal ya.
pada dasarnya memang sales suka ngeluh sih. Pada dasarnya sales suka ngeluh gitu ya. Tapi kalau buat saya, kalau ditanya jujur sama hatinya dia, mungkin dia happy. Happy karena akan sampai satu titik, dia akan mencapai titik yang ngerasa, aduh capek juga loh untuk merubahnya. Iya dong, karena ketika dia ngejar, ya makanya kenapa beberapa project kan juga ada yang begitu tuh. Ada beberapa customer yang datang kepada kita minta, coach, gimana caranya yang dari farmer menjadi hunter? Ya ada, fenomenanya ada. Oh, Banyak banget. tapi bakal banyak yang dirubah juga dong Coach kalau Ya misalnya dari mindsetnya farmer. ya, karena kalau farmer kan biasanya maintain, tapi udah gitu lucunya juga kadang-kadang yang maintain tuh suka problem begitu diganti orang baru, mereka nggak punya kemampuan untuk shifting ke orang yang baru. Oke. Si farmer yang asli, si farmer ini udah kenyamanan gitu loh dengan orang yang sama, begitu diganti dia nggak siap gitu loh. Kedekatannya baru. Mungkin nyalahinnya terlalu banyak gitu. Ya kalau nyalahin saya ngerti ya, ada saya juga ada gitu momen yang ngerasa aduh diganti lagi gitu. Kan gitu loh. Ada momen itu ada. Cuman ya bagaimana kita keep up-nya aja. Keep up-nya untuk memperbaiki. Intinya itu sih. Oke. Yang penting bagi seorang sales adalah jangan nyaman di satu sisi, jangan nyaman. Bagaimana kita perbaiki diri kita untuk lebih baik. Kalau soal service ya itu tadi balik lagi. Kembali ke keputusan. Oke, menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman ini sebenarnya pendekatan ke customer itu penting juga. Penting juga kalau misalkan kita ngajar komisi karena kan kita juga butuh kan kalau misalnya sebagai sales. Oke, cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.